Ya pemirsa, kalau kita beberapa waktu yang lalu sudah mendengar ada minyak oplosan, kali ini Satgas Pangan dan Kepolisian menemukan kecurangan atau pengoplosan terhadap beras-beras bermerek hingga merugikan negara mencapai triliunan rupiah. Parah ini. Ini parah ini, Ya. karena kan beras kan jadi Makanan konsumsi utama, Ya, makanan betul. utama masyarakat. Ini kok ya masih aja gitu loh. Dioplos, aduh. Keterlaluan sih nih menurut Betul. kami ya. Jadi Menteri Pertanian, pemirsa Mentan RI Amran Sulaiman kembali membeberkan ada sejumlah temuan lanjutan dengan praktek culas produsen, bahkan hingga pedagang beras oplosan. Jadi praktek tersebut juga telah terjadi bertahun-tahun dengan kerugian negara mencapai 2 triliun rupiah. Betul. Jadi Amran mengatakan bahwa temuan tersebut juga berdasarkan hasil turun ke lapangan dengan pengecekan langsung Satgas Pangan Polri bersama dengan Badan Pangan Nasional. Jadi bukan omon-omon gitu ya, ini sudah Sudah dicek ada secara penemuan langsung. ya? Betul. Praktek culas itu dilakukan kepada beras stabilisasi harga pangan atau SPHP yang memang digelontorkan oleh pemerintah setiap tahun melalui Perum Bulog. Jadi selain itu, beras-beras juga telah beredar sejumlah pedagang retail eceran, minimarket hingga pasar swalayan yang kemudian juga tersebar di seluruh Indonesia gitu. Coba kita simak ya, ini pernyataan nggak ya? Di tempat-tempat penyeluruh SPHP yang dilakukan adalah ini informasi dari mereka 20% dipajang, 80% ini dibongkar kemudian dijual premium. 2.000 naik 2.000 sampai 3.000. Negara subsidi 1.500. Kemudian dia angkat naik lagi harga 2.000 3.000. Kita hitung kerugian negara bukan kerugian masyarakat, Bu, di luar. Itu 2 triliun. Itu 1 tahun. Kalau ini terjadi 5 tahun, itu 10 triliun. Ya, untuk mengetahui bagaimana ini terkait penemuan beras oplosan, kami sudah terhubung dengan rekan kami, ada Ikra Anggana yang saat ini berada di Pasar Klender untuk mengecek benar nggak ada beras oplosan. Silakan, Ikra. Ya Philip dan juga pemirsa, beras oplosan saat ini menghantui masyarakat. Saat ini saya sudah berada di Pasar Klender Jakarta Timur, di mana saya sudah berkeliling di beberapa toko beras di sini untuk mengecek apakah memang beredar seperti yang pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait maraknya beras oplosan beberapa hari terakhir. Kalau saya tanya ke beberapa pedagang di pasar, beras oplosan ini yang disampaikan, ciri-cirinya yang disampaikan oleh Amran ini berada di kelas beras SPHP atau beras premium yang beredar kemasannya sekitar 5 kg yang biasanya ada di supermarket dan di pasar tradisional seperti ini kami tidak menemui. Namun untuk mengetahui lebih lanjut dan nanti kita akan coba bandingkan Philip dan juga pemirsa, jika dioplos ataupun jika diecer, berapa besaran kerugian yang dialami oleh masyarakat dan juga kerugian yang dialami oleh negara dari penemuan mentan tersebut. Saat ini saya sudah berada di salah satu toko beras dan saya sudah bersama dengan salah satu pedagang beras di sini dengan Bang siapa izin? Ahmad. Bang Mamat. Iya. Ahmad. Bang Mamat, bisa disampaikan terkait dengan peredaran beras oplosan di Pasar Klender ini, fenomena ini yang Abang lihat seperti apa, Bang? Apakah sudah beredar di sini atau bagaimana? Kalau saya sih belum pernah lihat ya, cuma terdengar doang ya, terdengar aja tuh yang katanya 5 kilo tapi isinya kurang ya. Pernah kita dengar, tapi kita nggak jual, Bang. Kita alami jual 5 kilo, Bang. Nah, kalau di pasar sendiri penjualannya kayak gimana, Bang? Dan memastikan masyarakat ini tidak menerima beras yang beratnya kurang ataupun tidak dioplos kayak gitu. Sebenarnya bisa bedain aja ya. Kalau 5 kilo kan bisa dipegang, tahu lah kan macamnya kan 5 kilo kan ini kan alami 5 kilo. Jadi bisa tahu lah isinya, Bang. Isinya bisa terlihat dengan kasat mata ya. Mas, Bang, tapi kita pengen tahu nih kalau misalnya kan ada beredar yang beratnya kurang, ada yang 4,5 kilo yang harusnya 5 kg dan ada juga yang dioplos ataupun dicampur. Ini kalau Abang sendiri jual yang premium sendiri berapa per kilogramnya? Yang mana, Mas? Boleh ditunjukin? Ini yang lebih bagus. Ini ya, ini per kilo ini 15.000 per kilo ya. 15.000 ini beras apa? Itu yang premium. Premium. Premium 15 kg pemirsa. 15.000 rupiah per kilogram pemirsa. Nah, kalau yang paling murah itu berapa, Mas? Ya 13.000. Jadi macam inilah. Per kilo ya. Mungkin boleh kita coba simulasiin kalau kita oplos gitu ya, Mas. Ada tempatnya boleh, Mas? Nah, dicampur misalnya. Ini misalnya 500 gram. Nah, dia kan campur. Dicampur sama yang ini. Enggak, ini. Oh, enggak, yang premium sama yang paling
Jelek. Yang paling jelek. Iya ini bisa juga. Coba mungkin boleh Mas ya? Boleh. Kita campurin ya Mas. Boleh. Di tempat ini aja boleh? Bisa. Gak kelihatan ya Mas ya? Iya kelihatan. Jadi kan harga lebih mahal kan? Harga lebih mahal dan dijual di supermarket. Masyarakat rawan terkecoh gitu. Bisa. Tapi kebanyakan ya karena orang cuma lihat harga murah ya. Iya. Tapi dia nggak pasti itu isinya kurang. Orang kan kadang-kadang nggak tahu bang. Kalau tidak paham sangat berbahaya. Nah, kita coba bakal hitung nih pemirsa. Boleh minjem kalkulator mungkin Mas? Kalau misalnya per kilogramnya ini adalah 15.000, yang ini 13.000 ya. Artinya kita ambil komposisinya 50-50 aja. Artinya kan 7.500 tambah 6.500. Nah, 7.500 untuk yang premium. Sorry, belum nyala. 7,5 tambah 6.500. Sekitar 14.000 rupiah. Ini komposisi yang 50-50. Kalau misalnya lebih parah lagi, mungkin yang beras premiumnya hanya 30%, lebih tinggi lagi mungkin kerugian negara ataupun keuntungan daripada penjual yang menjual oplosan tersebut gitu ya, yang merugikan konsumen itu. 14.000, di mana rata-rata di pasar ini pemirsa, di supermarket ini beras yang dijual ini sekitar 80.000 hingga bahkan kalau yang premium itu mungkin 100.000 juga ada ya Mas ya. Ya dengan timbangan kurang mereka ya. Ada juga yang timbangan kurang. Kebanyakan kan terkecoh dengan harga murah bang. Kan harga murah dia, bagus beras ambil. Tapi kan isinya kurang, kadang nggak tahu orang. Gitu Mas. Jadi keuntungan yang diambil ini bisa sangat luar biasa sekali besarnya ya pemirsa. Nah Mas, kalau dari Mas sendiri mungkin kira-kira harapannya gimana sih Mas? Ya itu semua sih tergantung pedagang bang ya, nggak bisa tergantung kejujuran pedagang masing-masing. Intinya kita dagang jangan merugikan orang beli ya bang. Itu aja kita ya 5 kilo jangan sampai kurang kiloan gitu aja bang. Kalau menurut saya ya. Pedagang di pasar Klender mah aman ya? Di sini mah aman bang, nggak ada. Nggak ada. Orang bisa lihat langsung timbangannya? Boleh nanti. Baik, terima kasih Pak Mamat atas waktunya. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Pak Mamat, salah satu pedagang beras di pasar Klender. Tadi bisa dilihat langsung 50%, komposisinya berapa, kerugian yang dialami berapa, per kilonya tadi Rp14.000 dikali 5 artinya Rp70.000, dan itu sedikitnya saja pemirsa, 5.000 dari satu karung beras. Jika satu masyarakat ini mengkonsumsi ribuan ton beras, berapa kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat dari penemuan yang diungkapkan oleh Menteri Andi Amran Sulaiman tersebut. Dan informasinya sejauh ini sebanyak 212 perusahaan ini sudah diselidiki oleh pihak berwajib untuk memastikan apakah memang benar perusahaan-perusahaan tersebut ini melakukan peredaran beras oplosan. Untuk sementara demikian, Philip dan juga rekan-rekan saya kembalikan ke studio.